Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Sekali lagi boleh lambaikan tanganmu dimanapun saudara berada, katakan shalom. Puji Tuhan, selamat hari Minggu dimanapun Bapak Ibu Saudara mengikuti ibadah ini secara online. Doa kami Bapak Ibu Saudara, kita semua ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Apapun keadaan kita, apapun yang kita lalui hari-hari ini, mungkin begitu banyak persoalan, mungkin begitu banyak tantangan yang harus kita hadapi. Satu hal yang kita harus percaya, bahwa semua rancangan Tuhan atas hidup kita adalah yang terbaik. Yang percaya katakan amin. Dan hari ini saya mengajak kita semua, ayo kita bawa hidup kita untuk boleh datang menyembah Tuhan, mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu bahwa setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kami adalah yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, kebaikan-Mu, anugerah-Mu sepanjang minggu bisa kami lalui. Kami melihat bagaimana Tuhan menyertai kami. Kami melihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan kami. Dan hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu, kami datang di depan-Mu mengucap syukur. Dan kami mau menyanyikan kebesaran Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sanggup memberkati dan memulihkan keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Tuhan yang percaya dan siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari Bapak Saudara, kalau ada orang sebelah kiri kanan Bapak Saudara beri salam, katakan mari memuji Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Karena kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Yang percaya lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Oh haleluya. Oh oh oh. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Nyanyikan pujian ini bersama-sama saudara. Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dari awal katakan, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Dia. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersoraklah semua orang yang takut akan Tuhan. Katakan Hosana, Hosana, Hosana. Sekali katakan, hey, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah. Yang wanita saja katakan Allah mana, Allah mana. Boleh bertepuk tangan bersama-sama saudara. Tidak ada, tidak ada yang lebih besar dari Allah kita. Amin. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Dia puaskan jiwa yang dahaga dan girangkan dengan sukacita. Bersorak-sorai hai semua orang yang takut akan Tuhan. Kata Hosana, 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 Hosana. Dua tangan katakan, hey, Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita, Allah mana yang besar seperti Allah kita. Dia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti. Katakan tiada Allah, tiada Allah yang seperti Dia, tiada Allah yang seperti Dia. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan haleluya. Tuhan kita dahsyat, amin saudara. Karena Dia berkuasa di bumi dan di surga. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Kami bersuka cita karena Kau adalah Allah yang hidup, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku. Siapa Dia? Allah yang berkuasa, Dia Bapa yang kekal. Gunung tak tunduk selamatanku.
katakan wuh. Boleh tepuk tangan sama-sama saudara. Haleluya. Kami bersyukur padamu ya Tuhan. Mari katakan pujian ini dengan iman. Katakan namanya Tuhanku benar yang teguh, kota benteng perlindunganku. Haleluya. Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Boleh angkat tangan sama-sama katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkaulah Tuhan, Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Katakan nama di atas segala nama. Amin saudara. Nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Katakan nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Haleluya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesus. Boleh angkat tangan sama-sama katakan Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Dengan mantap katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Haleluya. Engkau yang berkuasa Tuhan, Engkau Yesus namanya. Bersama-sama katakan haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh Kau berkuasa di bumi dan di surga Tuhan. Segala kuasa tunduk di dalam nama-Mu. Kami bersyukur karena hari-hari kami melihat sungguh kuasa Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah persoalan yang harus kami hadapi. Kami tahu kami tidak pernah sendiri. Saat kami berjalan, Tuhan Kau adalah Tuhan yang setia, yang menuntun kami, menyertai setiap kami ya Tuhan. Sebab itu ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Dari awal sekali katakan saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku.
berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Sambil mengangkat tanganmu katakan, kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Biar musik mengangkat pujian ini, mari sembah Tuhan. Kurarabaya Shandara Rabatakarabo. Allah Tuhan yang tahu yang terbaik bagi kami. Syarabatakarabo. Saudara di rumah dimanapun kau berada, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Sembah Dia, sebab Dia yang tahu lebih baik, yang terbaik bagi kita. Syarabatakarabatakarabaya. Oh Rabatakaraba, kami umat-Mu datang berseru ya Tuhan. Ini kami Yesus. Syarabatakarabatakarabo. Mari bersama-sama katakan pujian ini. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Saya undang saudara di rumah bangkit berdiri, katakan bersama-sama. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Bapa di surga, Bapa Khalik langit dan bumi, Bapa yang sudah menciptakan bumi beserta isinya, Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap perbuatan tangannya, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan Bapa itu yang selalu kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kembali kami datang bersama-sama untuk mengucap syukur atas segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah beri buat kami hingga sampai saat hari ini. Berkata-katalah Tuhan kepada kami, karena kami siap mendengarnya Tuhan. Karena kami percaya melalui perkataan kami yang penuh kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Yang siap diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk semuanya. Saudara Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati Anda semua yang ada di rumah, yang di rumah sakit, yang ada perjalanan, mungkin yang masih ada di toko-toko untuk mendengar firman Tuhan pada hari ini. Anda perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan, yang saya dapat dari Tuhan beberapa hari yang lalu tentang perkataan. Karena ingat saudaraku, ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimaumu. Nah, oleh karena itu waspadalah dengan mulut Anda, waspadalah dengan perkataan Anda, karena dari mulut itulah bisa mengalir segala hal-hal yang baik dan buruk. Kalau perkataan kita selalu positif, pasti yang kita terima pasti positif. Kalau kita berkata yang negatif, ya akan keluar kata-kata yang negatif.
Nah, ada beberapa hal-hal yang terjadi dalam hidup setiap manusia itu melalui perkataannya. Ada mereka akhirnya hancur rumah tangganya karena perkataan. Ada mereka bisnisnya hancur karena perkataan. Ada dia punya karir hancur juga karena dia perkataan. Maka kita harus perlu waspada dengan perkataan kita. Hendaklah setiap perkataan kita dipertanggungjawabkan. Ya, nah kita akan belajar di sini dengan perkataan. Kita lihat Amsal 17. Amsal 17 ayat 20 sampai 28 kita simak di sana. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Wah, lihat. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka. Dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Ayat 24. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat. Tapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau dia berdiam diri. Dan disangka berpengertian kalau dia mengatupkan bibirnya. Nah, ini ada beberapa poin-poin yang penting yang harus kita pelajari hari ini. Terutama kita dapat dari Amsal 17 ini ayat 24. Ya, dari mulai 24. Pandangan orang yang berpengertian tertuju kepada hikmat. Orang yang berpengertian pasti yang dipikir ada hikmat. Dia tidak berani berkata tanpa hikmat. Karena hikmat itu penting. Karena hikmat itu adalah Allah sendiri. Kalau kita belajar kitab Amsal itu banyak sekali tentang hikmat. Aku adalah hikmat. Nah, jadi kalau kita mencari hikmat, kita mendengar suara hikmat, itu suara Tuhan sendiri. Tapi banyak kali orang suka mengikuti bukan hikmat. Tapi apa yang dia dengar dari roh-roh yang tidak benar. Roh yang tidak benar akan mengusik kita. Roh yang tidak benar akan membujuk kita untuk berbuat salah. Betul apa tidak? Oleh karena itu jangan ikuti kisikan-kisikan yang tidak benar. Apalagi merusak nama orang lain. Membujuk orang untuk menghancurkan orang lain. Itu hati-hati. Kalau kamu melakukan apa yang tidak baik terhadap orang yang memang berbuat seperti duniawi, itu tidak masalah. Maksudnya masalah di sini apa? Mungkin nggak kena timbal baliknya, nggak kena serangan baliknya. Saya tidak setuju kali kalau ada gereja-gereja berperang dengan roh-roh jahat. Ayo kita perangi. Waduh repot itu. Karena belakangan ini banyak orang yang suka ikut perang-perang. Akhirnya serangan balik itu menghancurkan rumah tangganya. Lebih baik jangan sombong lah. Memang kamu merasa kamu kuat. Tapi jangan seperti itu. Belum waktunya. Karena roh itu gentayangan. Roh itu adanya di udara. Kita tidak bisa melihat. Contoh. Kita yang beriman ini. Mungkin saat kita lagi berperang kita kuat. Karena kita berjaga-jaga. Tapi apakah sebelum kamu berperang itu. Kamu sudah memberitahu kepada seluruh keluarga kamu. Betul? Yang tidak mengerti tentang peperangan, betul nggak dihancurkan oleh iblis? Betul? Iblis licik loh. Saya melihat ada satu cerita. Beberapa hari yang lalu, waduh kokoh saya diserang kokoh. Memang lagi apa? Saya sedang berperang. Berang apa? Ya berperang dengan roh-roh jahat di udara. Wih keren. Kamu panglima Laskar Kristus ya. Iya, udah kuat belum? Ya kan? Untung loh katanya. Masih untung ya. Memang orang Indonesia gak ada ruginya, untung terus. Udah ketabrak nih, udah hancur mobilnya. Masih untung karena gak mati gitu. Gak ada ruginya, untung terus. Ada orang yang nyebur ke laut. Dicorokin. Untung kokoh gak mati. Tuh, untung lagi. Padahal udah ngap-ngapan. Nah itulah orang Indonesia, nggak pernah ada ruginya, untung terus. Jatuh nih, untung, nggak patah kakinya. Nah masih ada untung. Nah ini perkataan kata untung-untung ini sebenarnya menguatkan iman kita bahwa kita harus waspada.
dengan perkataan kita. Ya. Nah, saya akan ajarkan Anda di sini di ayat 25. Ya. Anak yang bebal akan menyakiti hati ayahnya dan memedikan hati ibunya. Apa yang dimaksud anak bebal? Yang nggak bisa menerima nasihat. Kan saya sudah bilang, setiap kita memiliki kedua orang tua. Ya, ayah dan ibu. Betul nggak setiap manusia punya kelemahan? Kelemahan ayah kita itu apa? Kelemahan ibu kita itu apa? Nah, perhatikan itu. Saya sangat memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang buruk dari orang tua saya. Dan saya sangat memperhatikan kebiasaan yang baik dari orang tua saya. Orang tua saya jujurnya saya ambil. Kejujurannya itu nomor 1. Sampai kejujurannya itu dipakai oleh pemerintah Indonesia. Karena papa saya pernah menyelamatkan uang negara. Karena dia pegang uang. Nah, kalau sampai uang negara dipegang sama papa saya, betul nggak orang kepercayaan? Bukan satu perusahaan loh, uang negara. Di tahun 60-an. 60-an, 60 juta besar nggak? Ya, emas masih 2000. Ini 60 juta uang negara diselamatkan oleh papi saya. Kejujuran. Makanya dipakai dia sebagai orang yang penting. Maka kami sangat bersyukur kami punya papi yang baik, yang jujur. Sehingga kami punya warga negara Indonesia sangat mudah dibuat. Sekali waktu ada orang mau pemutihan tentang warga negara. Harus ngantri dari jam 5 pagi. Semua ngantri. Saya datang jam 7. Bawa warga negara papa. Di depan. Wah, panjangnya itu mungkin ada 3 kilometer. Panjang itu di Monas, melingkar. Saya jalan ke depan, terus saja. Panjang banget. Jam berapa sampainya nih? Karena saya datang jam 7. Mereka yang datang jam 5 aja udah di nomor mungkin 400. Apalagi saya, ribuan itu orang. Orang Chinese kan banyak banget. Saya lagi bawa map begini. Tiba-tiba, ngantri loh. Ngantri loh, jangan begitu. Enggak, saya lagi ngeliatin aja kok panjang amat. Kenapa datang jam 7? Orang jam 5 aja saya di sini. Dia bilang, oh iya. Tapi saya nggak mau ngantri. Saya berdoa. Nah, itu perkataan. Tuhan, aku percaya aku bisa masuk tanpa aku ngantri. Itu iman dari Jakarta. Karena saya pegang map. Map ini map penting yang dipercaya. Gitu. Tiba-tiba benar ada yang ngurusin itu tuh. Kayak kita mah tuh yang neken lah untuk pemutihan warga negara. Kayak kita mah mungkin petugasnya ya. Mungkin ada 8 orang lewat situ. Tiba-tiba Roh Kudus katakan sama saya, keluarkan map kamu. Saya buka, saya buka begini. Saya punya warga negara papi saya. Tiba-tiba ada yang berhenti. Di antara 8 itu berhenti. Saya lihat kamu, sini. Semuanya. Rasain lo, diomel lo, ditangkep lo, begitu. Ikut saya kamu, ikut saya. Kaget saya. Kenapa Pak? Ikut saya semua. Ke dalam, ikut. Bawa ke dalam. Tanpa ngantri. Tepuk tangan buat Yesus. Kenapa Pak? Ini warga negara ini yang kami sedang cari. Karena ada 2 orang Chinese yang warga negaranya ditekan langsung oleh presiden. Oh iya ada di situ. Oh ditekan oleh Pak Harto. Ada no. Nanti lihat saya punya. Pak Soeharto yang tekan. Karena dapat penghargaan itu. Udah kamu gak usah ngantri. Udah pulang. Saya pulang. Wah bangga. Mana ngantri? Kok bisa begitu sih katanya? Perkataan. Tepuk tangan buat Yesus. Perkataan positif yang keluar dari mulut kita bahwa kita ini pasti diselamatkan, kita pasti dimenangkan, kita pasti dibela Tuhan. Oleh karena kita belajar di sini, ya. Makanya jangan menjadi orang bebal. Karena jadi orang bebal itu yang tidak mau diajar oleh orang tua, itu membuat orang tua jadi sedih. Kita nurut apa perkataan orang tua kita, ya. Nah, di sini katakan bahwa anak yang bebal menyakiti hati orang ayahnya dan memberikan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Nih. Kalau orang yang benar, jangan diusik. Ini dikatakan oleh firman Tuhan, jangan usik orang yang diurapi.
Jangan kamu denda pada orang yang benar. Soal denda menenda, wah itu sering saya. Sekali waktu saya ditangkap oleh polisi di jalan. Nah, itu kembali lagi perkataan. Waktu saat saya ditangkap polisi itu karena saya salah jalan, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku nggak bawa uang Tuhan. Gimana aku ditangkap naik motor waktu itu? Perkatakan tentang yang benar. Oh yaudah, Pak, saya ngaku salah Pak. Saya salah jalan Pak. Tapi saya nggak bawa uang, saya bilang. Saya nggak bisa kasih Bapak uang. Sudahlah karena kamu ngaku salah, sudah kamu jalan. Bebas, tepuk tangan buat Yesus. Itu perkataan itu ada kuasa. Mengakui kesalahan. Jangan ngotot, saya salah apa Pak? Kena deh kamu. Ada amin. Banyak kan orang kan mau membela diri. Kita ngakui kesalahan kita, maka Tuhan akan bela kita. Tuhan paling senang orang mengaku dosa. Tepuk tangan lagi yang keras buat Yesus. Nah, kita belajar pelan-pelan di sini ya. Shalom semuanya. Nah, saya merasa bersyukur apabila hari ini dapat berjumpa dengan Anda kembali di saat kita ibadah hari Minggu ini, ya. Karena di dalam kasih Kristus itu pada hari ini kita akan membahas tentang perkataan, ya. Supaya di antara kita jangan terburu-buru dengan ucapan kita. Hendak pikir dulu sebelum bicara. Jangan sudah bicara baru mikir, itu salah. Ya kan? Kalau kita berkata seperti orang mau belajar bahasa Inggris kan. Kalau mau ngetahuan bahasa Inggris kan mikir dulu kan. Nggak mungkin prok-prok ngomong gitu. Nggak mungkin. Pasti mikir dulu. Jangan sampai salah grammarnya. Mungkin salah kata-katanya. Susunan kalimat katanya salah. Itu nggak bisa. Kita harus betul-betul teratur dan baik. Begitupun dalam perkataan bahasa Indonesia. Janganlah sampai kau berkata untuk menyakiti orang lain. Janganlah kau berkata untuk merusak nama orang lain. Kalau kau merusak nama orang lain. Orang yang tidak pernah membalas. Wow, hukumannya Tuhan akan menghukum Anda. Ingat itu. Perkataan ini harus diingat semuanya. Saya bicara di umum ini, saya katakan Anda yang ada di rumah, ingat perkataan Anda itu harimau Anda. Jangan melalui perkataan Anda, Tuhan menghukum Anda. Tapi biarlah melalui perkataan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Nah, tentu Anda bertanya bagaimana contohnya Pak Andreas. Pak Andreas paling banyak contoh nih. Kalau perkataan penuh berkat. Nah, gitu kan. Sekali waktu saya akan pergi ya. Bersama teman ke satu tempat. Tempat yang belum pernah kita datangi. Tapi waktu saat saya mau berangkat, saya berkata begini. Percayalah kamu. Kalau kamu ikut dengan saya, nanti kamu akan lihat banyak mujizat. Betul gak? Saya kalau ajak orang ke Israel begitu kata-katanya. Saat briefing, tenang kamu. Kamu kalau ikut saya ke tanah perjanjian, kepok aja sembuh. Saya itu percaya sekali bahwa di dalam diri saya ada kuasa roh. Melalui perkataan saya. Nah, sekali waktu betul-betul. Karena saya suka cerita tentang orang yang ada di kursi roda. Nah, terakhir di tahun 2019 ya kalau tidak salah. Bukan yang terakhir ini. 2019. Kaget. Waktu itu Mar ikut ya. Yang 2019 ya. Yang ada 8 kursi roda. Bukan ya? Hah? Siapa? Yong. Betul Yong, ada 8 kursi roda yang. Yang tinggal 3 Yong. Nah, ada saksi hidupnya tuh. Kaget saya. Wow. Si Yopi itu paling-paling Yopi itu. Ingat ya Yopi ya? Ya Yong. Si Yopi. Koko titip mama ya. Titip mama di kursi roda. Masa saya dorongin terus dari awal sampai akhir. Betul kan? Bingung nih. Kamu gak ikut? Enggak kok. Maka saya percaya banget Koko bisa sembuhin mama. Aduh asik banget ngomong. Itu perkata positif bukan? Positif. Dia yakin bahwa mamanya akan pulang sembuh. Nah ini repot nih ngomong begini nih. Ntar orang dengar begini pada ikut cuma kursi roda. Repot ya. Waduh. Tapi Tuhan sudah atur semuanya. Jangan pernah takut. Karena perkataan itu mengandung kuasa. Sudah tahu, saya kepinggiran. Tuhan, 8 orang kursi roda. Tenang, aku yang perintah. Saya kan suka bercanda sama bos. Namanya saya akrab. Bos yang nyuruh, yang pusing saya. Betul dah? 8, bagaimana ngedorongnya?
Apakah semua peserta mau ngikut dorong? Kan enggak. Ingat anakku, apa yang kukatakan kepadamu? Betul tidak segala sesuatu tidak akan pernah terjadi tanpa seizin aku. Betul? Enggak mungkin akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Karena Tuhan ingin dia dimuliakan. Habis ngomong gitu saya dengan tenang. Ada orang yang pengen pergi Israel, apa yang pengen naik haji itu, naik Mekah pakai jilbab semua. Saya, waduh keren banget, udah kayak tukang sulap. Lihat semuanya. Aku doakan mereka semua. Percaya nggak Anda bahwa dia bisa bangun? Percaya hatu-hatu saya doain, pak bangun, 5 bangun. Tepuk tangan buat aja. Itu. Sisa 3. Betul nggak yang pulang semua tidak pakai kursi roda? 88 yang nggak ada kursi roda semua. Itu dahsyat sekali Tuhan. Itu melalui perkataan. Tapi Tuhan, aku mau bilang terus terang Tuhan, jangan bikin aku ketakutan. Kalau mau bawa 2, 3 gitu, jangan sampai 8 lagi. Aku nggak mau Tuhan. Kalau dulu pertama kan 1, namanya Lukas. Saya tidak mau lanjut, itu panjang ceritanya ya. Sekarang kita bahas lagi. Buka, Yakobus 3 ayat 2. Yakobus pasal 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi lidah itu seperti kapal. Kamu tahu kapal pesiar. Ya? Mungkin belum pernah ikut kali ya. Nah, kalau kamu lihat, kalau Mariana pernah ikut kapal pesiar. Sama juga, belum juga kamu. Saudara tahu nggak, perkataan saya itu betul-betul ada kuasa. Pertama kali saya naik kapal pesiar, itu terus terang, saya ini orangnya suka namanya julos ya. Jujur dan polos. Saya nggak peduli orang mau ngatain saya apa, yang penting aku diberkati kok. Betul? Begitu saya lihat kapalnya, saya bengong. Wow. Waduh. Wah, panjang banget. Orang kan lihat norak kan. Nggak apa-apa norak, yang penting duitnya banyak. Betul nggak? Buat apa kelihatan orang kaya benar miskin, betul kan? Saya norak loh. Widih. Waduh. 1, 2, saya hitungin. 13 lantai. Kapal apa 13? Kalah hotel. Hotel cuma 8, 10, ini 13. Wow. Gede banget kapalnya. Silatin, saya tanya si Tomo pramugarinya itu. Panjang berapa? 276 meter. Beliau kapal 276 meter. Nora kan. Dicubit sama bos saya. Yang cantik itu tuh. Papi jangan norak gitu. Udahlah biarinlah, yang penting aku ngalamin. Indah banget di kapal gede. Ini perkataan nih. Aku punya perkataan yang penuh kuasa. Aku katakan, aku akan berulang-ulang naik kapal ini. Saya bilang. Aku mau tuh, aku suka. Nah, waktu saat kita masuk, kan itu kan ada 100 meja kali 10, berarti 1000 orang dijamu untuk makan welcome drink. Semua dikasih nomor. Jadi setiap satu meja itu 10 orang ada nomornya. Misalnya 10 orang ini nomor 94, ya 10 orang. Kamu nomor 93, cuma 10 semua. Saya kasih istri saya, si Catherine sama si Lucy, waktu itu berempat sama Lucy, ini pegang. Jalanlah kita ke dalam. Begitu masuk ruangan, saya bilang sama istri saya mau dekat kaca yang bisa ngelihat ke laut. Supaya saya bisa melihat pemandangan. Dan kamu tenang aja, ya, ikut saya. Semua di belakang ikut saya. Ini nomornya, saya tekuk, saya tutup, saya kantongin. Saya tidak lihat nomornya. Saya katakan, saya lihat dari jauh, 97. Dipercis di kaca tengah-tengah. Begitu mau masuk dilarang orang. Karcisnya. Saya bilang, ciu seci. Kan itu 97. Ciu seci. Itu di belakang, apa nggak stres? Lucy, si Catherine, sama Cici.
Gila, belum dilihat, belum sih gitu. Papi emang udah lihat? Belum. Kamu yakin? Perkataan. Tepuk tangan buat Yesus. Saya tuh yakin banget kalau sudah dia bicara, aku kasih kamu yang mau di situ. Sampai. Pas sampai nomor 97, emang kosong. Nggak ada yang duduk di situ. Saya keluarin. Saya nggak lihat. Duduk. Nggak dilarang. Berarti benar nggak? Tepuk tangan lagi buat Yesus. Kuasa perkataan. Lu situ boleh tanya. Betul nggak? 97. Iya kok bisa ya kok. Jangan tanya saya. Perkataan. Makanya kamu. Kalau dengar kesaksian-kesaksian saya. Semua mujizat. Suara Allah ada di telinga saya. Dia berkata, katakan itu merinding. Kok bisa begitu? Banyak cerita saya. Nanti lihat. Ya. Nah, sungguh dahsyat dari perkataan itu. Maka pertanyaan saya. Kalau kita punya mulut, punya kuasa. Betul nggak kita harus waspada dengan mulut kita? Nggak boleh sembarang omong. Tapi kalau doain orang boleh nggak? Jadi nggak? Tepuk tangan buat Yesus. Itu karena perkataannya penuh kuasa. Makanya Ayung nyariin terus. Kok doain kok. Nah, betul Yung? Nah, saya doakan terus Ayung biar sukses terus. Tepuk tangan lagi semuanya. Ya. Nah, itu sungguh dahsyat kuasa Tuhan kepada makhluk ciptaannya. Sehingga mulutnya, lidahnya dibikin berkuasa. Nah, kenapa saya cerita tentang kapal pesiar? Kapal pesiar yang panjangnya 276 meter, tingginya hampir 100, misalnya 100 meter ke atas, 14 lantai, itu kan beratnya minimal 30.000 ton. Bayangin, 30 juta kilo. Hanya dikemudikan oleh baling-baling. Betul? Nggak gede baling-balingnya, paling semeter. Tapi kenapa waktu saat dibelokin langsung itu 30.000 ton belok langsung. Hanya dengan kipas begini. Itu lidah kita. Lidah kita kecil. Tapi bisa membunuh diri kita. Betul gak? Lidah bisa membunuh orang lain. Lidah bisa menghancurkan karir orang. Lidah bisa membuat orang masuk penjara. Lidah bisa membunuh banyak orang melalui lidah. Oleh karena itu, jaga perkataanmu. Jangan perkataan yang tidak baik. Kalau hari ini Anda mendengar perkataan saya, waspadalah Anda. Karena ada beberapa Anda yang sedang merusak nama saya. Ingat, orang yang tidak pernah membalas, hukumannya berat. Susah sekali untuk mencari nafkah. Lama-lama stres, sakit-sakitan, mati. Betul tidak? Kenapa Pak Anes nggak pernah balas, diem aja. Tapi telinga saya mendengar, banyak orang cerita gini. Jangan lakukan itu. Saya nggak pernah membenci siapapun. Nggak pernah mengorek-ngorek kesalahan orang, diem aja. Tapi tolong stoplah mulut Anda. Jangan terus berkata-kata yang negatif atas diri saya. Itu ya. Tentu Anda bertanya, kenapa kok menyampaikan gitu? Karena apa? Karena saya sayang. Saya tidak mau orang itu dihukum. Sampai sekali waktu Tuhan berkata begini. Saya pernah baca satu ayat berkata begini. Doakanlah musuhmu. Gitu kan? Saya sampai gak mau doain musuh saya. Tentu Anda bertanya, kenapa? Kan musuhnya, kenapa gak doain? Karena kalau saya doain, dihukum dia. Berarti Anda perhatikan, rasa sayang saya besar gak? Sampai musuh saya pun saya tidak kasih dihukum. Tidak boleh dihukum. Kasihan dia. Karena apa yang diperbuat dia tidak tahu. Itu kata-kata perkataan Tuhan bukan? Yang dikasih salib. Ya kan? Ampunilah mereka. Karena apa mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau mereka tahu sifat saya, mereka tidak akan merusak nama saya. Betul nggak? Kalau saya sebutin Anda kaget. Anda kenal dan Anda tahu orangnya pada meninggal satu-satu. Satu-satu meninggal. Banyak sekali. Makanya itu hati-hati, jangan usik orang yang diurapi. Kita lanjut ya, lanjut. Kuasa untuk mengeluarkan kata-kata yang tak terbatas itu orang-orang yang dipakai Tuhan. Berkata-kata tanpa batas. Oleh karena itu, kemarin ada seorang yang mau bersaksi. Dia dari Papua. Pak Andreas, doamu hebat. Saya bukan orang dekat, saya orang Papua. Tapi ketika Pak Andreas berkata-kata, saya nggak ngerti itu.
Kenapa kuasa itu datang saat kita sedang berdoa? Saya nggak tahan, saya nangis terus. Saya tuh orang nggak bisa nangis punya. Tapi kenapa waktu Pak Andreas berdoa itu yang kekuat, aduh kejer sekali. Nggak bisa tahan. Betul-betul kuasa di mulut Pak Andreas itu ada. Luar biasa. Saya terharu dengan kekuatan itu bahwa hidup saya dipulihkan. Bener. Habis doa 1 hari, pulih itu rumah tangganya. Dan istrinya begitu keras minta cerai, langsung bertobat. Dia bilang nanti Pak Andreas kalau suatu saat kalau kita ketemu, saya akan kasih tahu bahwa istri saya itu melalui perkataan itu yang membuat dia bertobat. Karena dia tahu suara itu. Karena waktu lagi doa tuh yang kekuatan di hidup. Itu speakernya dibunyiin. Jadi istri dengerin. Dia kan mau minta cerai. Dia bertobat. Dengar lagu itu. Bahwa hidup dia dipulihkan. Dan suaminya nangis. Ya itu kan tangisan itu Roh Kudus kan. Bekerja saat itu untuk istrinya. Langsung peluk suaminya. Besokannya langsung batal perceraian. Tepuk tangan buat dia. Itu perkataan yang penuh kuasa. Ya, Amsal 18 ayat 21 coba. Amsal berkata apa? 18 ayat 21. Nah, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku dan kuisi penuh perbendaan mereka. Tuh. Jadi Tuhan berkata melalui Salomo, kuisi penuh perbendaharaannya. Bendahara perkataan yang penuh kuasa. Sekali waktu ada seorang bapak-bapak yang lagi ngap-ngapan karena dia kena asma. Dia ngomong apa sama saya? Pak Andreas sini. Katakan sepatah kata saja, pasti aku sembuh. Itu iman bukan? Dia lagi ngap-ngapan, lagi duduk. Lagi di Israel tuh, orang yang gede sekali gemuk. Karena dia dengar suara istrinya. Karena istrinya waktu saat di bandara Soekarno-Hatta, anaknya minta, Pak Andreas tolong dong, mama saya bisa nggak kasih kursi roda pinjemin? Oh bisa. Terus mama bilang, tapi sebelum saya dikasih sewain itu kursi roda, Pak Andreas doain saya dulu ya. Begitu saya mau doa, Roh Kudus ngomong, ibu dari berangkat sekarang sampai pulang nggak pakai kursi roda. Percaya itu. Dia bilang, aku percaya itu. Udah nggak perlu doain. Tuh kaki saya udah enteng. Langsung, kata dia iman. Perkataan dia kuasa, dia beriman. Udah. Adik yang sakit asma itu gemuk sekali badannya. Lebih gemuk dari Pak Ayung. Lebih gemuk. Hampir 1,5 kali lipat dah. Gede banget badannya. Nah dia ngikut. Waktu saat kita mau naik ke pesawat, kan itu jalan cukup jauh kan. Dari check-in sampai masuk ke dalam. Itu kan jauh. Itu adiknya yang laki-laki itu, Panas mana kok nggak dikasih kakak saya kursi roda kan mau dipinjemin. Kakak sini bilang nggak perlu. Orang pada sudah ngomong kok dari berangkat sampai pulang saya nggak perlu kursi roda. Karena lu ngeliat nih, gua ada jalan sampai di pesawat tanpa kursi roda. Nah waktu di airport di Yordan kan jauh tuh. Yordan kan dia punya apa namanya lapangan terbang besar sekali kan. Kebetulan di parkirnya jauh sekali kapalnya. Tuhan mungkin pekerjaan Tuhan itu sengaja suruh jalan. Jalan sampai ke imigrasi tanpa kursi roda. Nah disitulah dia ngomong sama adiknya, lu minta doa sama Pak Andreas, asma lu sembuh, gue sembuh kaki gue ini. Tanpa kursi roda, betul-betul luar biasa. Nah itulah dia bilang, Pak Andreas, waktu lagi di Yerusalem tuh, lagi mau jalan mau naik ke atas, yang itu 14 stasiun, yang Yesus diseksa. Dia bilang, Pak Andreas, tolong Pak Andreas, aku gak bisa naik ke atas. Tolong katakan sepatah kata saja, aku percaya aku sembuh. Bapak kenapa? Asma. Ya sudah bangun, sembuhlah kamu. Sampai sekarang gak pernah asma. Tepuk tangan buat. Itu perkataan yang penuh kuasa. Ya, makanya percaya. Seorang tokoh terkenal, Benjamin Franklin, pernah berkata begini. Salah dalam mengambil keputusan bisa diperbaiki segera sesudah itu. Perhatiin ya. Benjamin Franklin berkata, salah di dalam mengambil keputusan bisa diperbaiki segera sesudah itu. Tapi kerusakan akibat lidah tidak akan dapat diperbaiki. Itu pepatah mengatakan. Ya. Franklin mengatakan,
Salah dalam mengambil keputusan bisa diperbaiki. Salah mengambil keputusan. Tapi kalau dalam salah perkataan itu susah diperbaiki. Karena sudah keluar. Mengerti? Berarti sangat bahayanya perkataan itu. Maka Anda hati-hati dengan perkataan Anda. Lebih baik seperti saya. Saya rindu semua jemaat di PD Immanuel kaya semuanya. Itu bagus. Kalau semua kaya semua kan enak kita. Betul kan? Kita nggak pusing lagi minta-minta. Mereka tanpa sadar mereka memberi. Kita nggak perlu minta. Jangan minta sama jemaat. Nggak boleh. Doakan dulu jemaatnya. Biar mereka semua berhasil. Betul? Ini penting. Ya, Yakobus mengatakan dengan jelas bahwa lidah adalah anggota tubuh yang paling powerful. Itu Yakobus berkata. Betapa kuatnya lidah dan pengaruhnya dia pada kehidupan bisa mengarahkan hidup kita kemana saja sesuai perkataan kita. Saya ulang ya. Betapa kuatnya lidah dan pengaruhnya dia pada, maksudnya pengaruh dia itu pada kehidupan setiap manusia. Bisa mengarahkan hidup kita kemana saja sesuai perkataan kita. Seluruh tubuh kita dikendalikan oleh lidah. Ayo perkatakan. Tanpa nama, saya lupa dulu nama kamu. Selalu panggil dia tanpa nama. Saya lupa dulu nama dia. Nggak tahu kenapa gitu. Heriani ya? Oh Yuliani, tuh lupa lagi kan? Mariana gak bisa lupa, kalau dia lupa terus. Betul gak dari dulu kok lupa mulu ya? Saya bilang siapa namanya tanpa nama? Saya bilang ini tanpa nama. Jadi benar tanpa nama. Ya, nah jadi seluruh tubuh kita dikendalikan oleh lidah kita. Ya. Surat Yakobus ini memang memfokuskan pada cara hidup kita yang praktis. Bagi Yakobus soal lidah adalah implikasi dari iman. Karena baginya kata-kata yang dikeluarkan itu adalah produk dari hati. Betul? Dari hati kita keluarlah perkataan. Makanya hati-hati dengan hati kita. Maka Tuhan suka bilang jagalah hatimu. Kan ada tuh dulu siapa ya. Ustadz apa yang ngomong. Jaga hati. Dia bilang gitu. Bilang jaga hati gitu kan. Nah. Ya makanya kita nanti asal tahu maka hati-hati ya. Oleh karena itu apa yang dikatakan Amsal 4 ayat 23 coba lihat. Hati yang bersih akan menghasilkan kata-kata yang bersih. Tapi produk yang dari hati itu hati yang bersih ya. Amsal 4 ayat 3. Jagalah hatimu dengan segala karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah ini perkataan positif lagi. Anda mungkin belum dengar ya. Saya akhiri karena saya ingin supaya Anda dengar. Memang saya banyak sekali kesaksian. Tahu pada dengar apa belum. Ini saksi hidupnya adalah pendeta Jack Berbel. Jack Berbel tahu ya. Yang ada di Tiberias. Saya berani sebut karena memang dia saksi hidup. Dia baik sekali sama saya sekarang. Nah dia pernah datang sini beberapa kali dan saya sering kirim hari Minggu tuh selamat beribadah. Nah, itu karena dia suka bagi-bagi dia sesuatu untuk dia bawa pulang ke rumahnya. Waktu itu dia masih jadi WL, Worship Leader. Saya diundang oleh seorang ibu yang usia 73 tahun seperti saya sekarang. Ulang tahun, waktu saya umur masih 50. Jadi 20 tahun yang lalu. Pandas, tolong dong datang dong. Nih kasih undangannya ya. Saya ulang tahun. Oh iya ya, nanti ada door prize-nya. Oh iya. Pandas yang khotbah ya. Oh iya Bu, terima kasih. Di mana tempatnya? Waktu di Hotel Shangri-La kalau tidak salah. Waduh, pakai Shangri-La pasti orang kaya kan? Udah. Nah, waktu saat saya masuk ke situ, kartu undangan saya ketinggalan. Saya udah jalan kira-kira ya hampir 100 meter lah. Saya balik lagi malas. Ya kan? Saya pikir gak mungkin saya gak dikasih masuk. Oh saya pembicara kok. Betul kan? Tanpa undangan bisa datang gak? Bisa dong. Kan pembicara. Maka saya mantap. Saya jalannya terus. Nah waktu saat duduk ternyata saya di pendeta-pendeta nih. Kumpul. Bagian pendeta semua. Saya lihat ada hadiah di situ. Waktu itu masih televisi yang gak kayak sekarang tipis. Dulu masih ada tabung yang gede. Nah itu paling besar yang 24 in paling besar. Waktu itu 24 in paling besar. Belum ada kayak sekarang 36. Ya dulu masih ada
24 in. Jack Beber nyambut saya. Shalom Pak Andreas. Ya. Pak Andreas mana undangannya? Aduh, ketinggalan di mobil. Oh nggak bisa Pak Andreas, harus ambil. Karena ini nanti diundi. Dia tuh, disobek belum? Oh iya disobek-sobekin. Oh, sobek. Nah kan ada segi 4. Mana kertas bing. Ujungnya disobek. Nomor, paham? Ini nomornya sama dengan nomor disobek. Untuk diundi, paham ya? Nah saya nggak disobek. Tapi di situ ada undangan. Saya bilang, ini saya punya. Saya bilang ini. Ya, waktu saat mau diundi, ada anak kecil berdiri. Pak Pendeta, tolong dong itu undangan saya punya. Dia bilang, oh kamu punya? Loh saya mesti balik dong ke mobil. Bawa ke sana. Diambil sama dia. Saya juga nggak punya kan. Roh Kudus bilang, kamu tenang. Hadiah utama buat kamu. Saya bilang tuh sama Pak Jack Beber, Pak udah gak usah pakai undangan lah. Kenapa? Nomor yang keluar ntar itu nomor saya. Makanya Pak Anies harus ambil itunya. Apanya namanya? Undangannya. Oh iya. Pak Hernawan, koordinator Gerak Kencana. Lalu mah diimanin. Bilang itu hadiah. Udah punya. Ya memang itu saya punya. Dia sudah ngomong sama saya. Nah dia paling benci tuh. Dia anggap saya ngomong tuh mengada-ngada. Padahal perkataan saya gak pernah salah. Kesel dia. Oh, udah selesai. Akhirnya saya pergi, saya ambil ke mobil. Saya ambil. Yang sobekin si ibu. Yang ulang tahun. Ditaruh, diacak-acak. Dia ngomong. Memang ntar hadiah utama kayaknya Pak Andreas yang dapat dia bilang. Begitu dia. Karena di sini orang yang paling dipercaya adalah Pak Andreas ngomongannya dia bilang. Terima kasih Oma. Nanti emang hadiah itu buat saya. Udah kan? Udah. Nah waktu saat diundi dari 10, 9, 8 gitu kan. 10 hadiahnya bunga misalnya gitu. Ayo lihat nih nomor 273. Ya. Ada saya, wah dapat bunga dia. Bunganya bagus. Nah, hadiah 9, sebuah radio, begitu radio. Dulu masih zaman radio tuh, atau recorder ya, tape yang pakai muter-muter itu. 202 misalnya gitu. Ya, nggak ada yang bangun. Saya nggak mau lihat, saya taruh, saya punya di tas. Di bawah ini, meja kan ada taplaknya tuh. Saya taruh di bawah taplak gitu. Pada gak mau keluar. Itu ngomong tuh, si Hermawan. Dre, udahlah jangan macam-macam. Udah nomor lu tuh. Dia bilang, nomor lu, udah kan dia lebih tua dari saya. Nomor lu. Enggak Pak, bukan. Ayo siapa dong? Ayo siapa nih? Waduh ini jadi lama begini nih, ngomel semua. Pak Jack Beber yang bukain kan. Pak Andreas udah pas Pak Andreas dia jangan mengada-ngada lah Pak. Kalau imanin lah yang juara 1. Kagak, tunggu ya, saya doa. Saya tutup mata, saya jam-jam tidur. Ada yang tidur, tolong cari, itu dia nomor dia tuh, ada yang tidur. Anda biar tahu, aduh Tuhan tuh dahsyat. Perkataan saya itu ada kuasa. Benar ada yang tidur situ. Lihat nomornya dia. Iya bener tuh nomor Sincim, dia bilang. Tuh, gue dapat hadiah ya. Jangan tidur, dia bilang kayak lagi kocok hadiah. Oh iya, wah dapat tape. Wah senang dia, udah dapat. Datang dia. Dapat tape. Terus yang ke-8, hadiahnya apa? Rice cooker. Dapat lagi. Yang ke-5, yang ke-4, yang ke-3, handphone. Handphone ini waktu masih zaman handphone pisang tuh. Yang pisang, yang bengkok. Saya bilang sama Tuhan, aku gak punya handphone tuh, aku mau handphone. Roh Kudus bilang, enggak, kamu nomor 1. Oh ya udah. Waktu saat handphone itu kembali lagi, gak ada yang lihat. Gak ada yang berdiri. Orang kan banyak tuh, karena orang kaya. Dibilang kata hadiahnya 10, ya yang datang banyak. Banyak sekali orang. Gak ada yang lihat nomornya. Udah. Pasti Pak Andreas dapat. Enggak,
saya nggak mau. Memang hati saya kepengen handphone. Tapi Tuhan bilang tidak. Marah kan pendeta semua. Lu sok pendeta atau Tuhan mulu. Apa benar Tuhan begitu? Dia bilang, ya udahlah pokoknya saya nggak mau dapat itu. Saya mau benerin tapi bukan. Coba lu doa lagi, gituin. Saya tutup mata, orangnya lagi ke WC. Bener nggak ada di situ. Nggak lama ada orang datang laki-laki ke WC. Kamu memang keluar nomor gua katanya. Iya. Terus dia bilang misalnya 302 gitu. Iya 302 benar. Semua tepuk tangan. Pak Andreas mulutnya ada kuasa. Tepuk tangan buat Yesus. Itu. Makanya Anda kalau ngomong apa pasti ada buktinya gitu. Itu benar. Nah waktu saat hadiah pertama. Apa nggak deg-degan Pak Andreas? Takutnya salah kan kecelek kan. Tapi pertanyaan saya, pernahkah Tuhan mempermalukan saya? Enggak pernah. Walaupun itu enggak masuk akal. Saya keluarkan undangannya. Saya tutup nomornya. Pak Jack ngeledek. Tantenya tuh yang ulang tahun nyamperin. Tunggu, gua aduk lagi. Dia aduk lagi mesin cium tuh. Jim aduk 10 kali. Tetap Andreas punya keluar. Dia aduk lagi sama dia. Terus gitu. Terus. Dia aduk sama dia. Karena dia kepengen supaya saya tidak keluar. Ngerti gak? Karena dia mau gagalkan perkataan saya. Udah. Cabut sama Jim sini. Nih. Ditutup Pak Jack Barber. Saya kan tukang pirit. Tahu? Pirit itu kayak dulu kan saya gila judi. Ngerti gak? Paham? Nah jadi nomor itu saya tutup begini, saya pirit dikit-dikit. Ngomong. Lihat. Nggak tahu Pak Jack sama juga. Karena hadiah pertama dipirit juga sama dia. Saya ngomong perang. 2. Iya 2 katanya. Tepuk tangan buat Yesus. Pirit lagi. Iya. Berapa Pak Andreas? 5. Iya 5. Tahu nggak? Saya nggak pakai lihat buntutnya, saya tekuk langsung saya samperin. Buka. Kalau tidak sama, saya kalah. 2 udah benar pasti benar semua. 6. Berdiri semua orang. Gila. Aduh. Tahu nggak? Panggil pegawai hotel. 20.000. 20 gede dulu. 20.000. Angkat TV itu, bawa ke mobil saya. Itu orang yang angkat 20.000. Wah berebut. Digotong ke mobil saya. Tepuk tangan dong. Kuasa dalam perkataan. Ini bukan ngomong kosong. Boleh tanya Jack Barbernya. Dia ingat banget kalau waktu ketemu. Ingat Pak dulu yang saya daftar visi. Ingat. Dahsyat. Makanya itu kalau orang seperti itu. Benar di balik perkataan itu ada kuasa. Tepuk tangan yang keras. Ayo berdiri semua. Saya mau berdoa untuk Anda semua yang di rumah. Yang melalui YouTube, Facebook, apapun. Hari ini saya mau berdoa. Ingat ya, minggu-minggu akan datang saudara. Nanti Anda akan dengar khotbah saya. Bukan khotbah tapi tentang mujizat-mujizat melalui perkataan. Ya. Jadi nanti Anda boleh ikutin khotbah-khotbah saya setiap hari Minggu, bahwa akan ada sekali-kali tidak khotbah tapi mendoakan yang sakit, mendoakan yang tidak punya uang, mendoakan yang tidak pernah naik gaji, yang mendoakan sakit-sakit, yang mendoakan tidak punya rumah. Tapi ingat, saya cuma minta satu syaratnya. Apabila Anda berhasil, jadilah saksi Tuhan. Ceritakanlah kebaikan Tuhan kepada banyak orang. Karena Tuhan ingin jadikan seluruh bangsa murid Tuhan. Maka apabila engkau mau melakukan hal itu, saya percaya doa Anda pasti dijawab. Oke? Mari saat ini saya mau berdoa untuk Anda yang ingin memiliki perkataan yang penuh kuasa. Pegang mulut Anda dengan tangan kanan Anda, tangan kiri Anda ya. Tangan kiri diangkat ke atas, tanda Anda menghormati Tuhan Yesus. Tangan kiri pegang mulut Anda, supaya Anda semua punya kuasa yang sama. Melalui perkataan itulah Anda diberkati Tuhan. Bapa di surga, inilah anak-anak-Mu yang meresponi khotbah hamba-Mu pada hari ini. Bahwa di dalam perkataan ada kuasa. Biarlah kiranya perkataan kami positif dan selalu menjadi berkat buat masa depan kami. Mari Tuhan, Kau lihat tangan yang terangkat, yang tangan kiri taruh di mulutnya. Biar mereka semua berkuasa dalam perkataan.
Sehingga ketika mereka katakan berhasil, mereka berhasil. Mereka sukses, dan mereka naik kelas, pasti naik kelas. Nah, itu terjadi. Mereka bilang katakan naik gaji, mereka akan naik gaji. Dalam nama Yesus, mulai hari ini kukatakan mulut Anda penuh kuasa. Tapi jangan salah gunakan perkataan Anda. Jangan untuk mengutuk orang lain, jangan untuk nyumpahin orang lain, jangan menjelekkan nama orang lain, jangan suka merusak nama orang lain. Kalau engkau berkata dengan positif, pasti engkau diberkati dan pasti engkau diberikan kuasa oleh Tuhan mulut Anda dalam nama Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang keras buat Yesus ya. Saya kembalikan pada worship leader. Haleluya. Semua diberkati Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara. Mari sebelum kita berikan persembahan, kita mau satukan hati, kita mau berdoa bersama-sama. Kayak bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang berkati setiap kami. Kayak percaya hidup kami diubahkan, dipulihkan Tuhan melalui perkataan kami. Kami berkata bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati dan keadaan kami pasti akan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya bagi umat-Mu akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang diberikan pada hari ini, biarlah semuanya Tuhan diberikan dengan hati yang mengucap syukur dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami beri yang terbaik. Haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan terbaik pada Tuhan. Bapak Saudara bisa beri persembahan seperti yang tertera di layar saudara. Aku percaya Tuhan ku ajar, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari sama-sama katakan, aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami bersyukur ya Tuhan buat apa yang Tuhan berikan bagi hidup kami. Sungguh Kau sangat baik. Kau berkati kami melalui kebenaran firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Andreas Melkisedek. Tuhan Yesus, kami terus berdoa mengangkat tangan untuk hamba-Mu. Urapi pakai hamba-Mu lebih lagi Tuhan. Oh Bapak, kami berdoa biarlah Kau pakai dan membawa kakinya melangkah untuk boleh menjangkau jiwa-jiwa, memberitakan kebenaran firman-Mu. Aku percaya dalam nama Tuhan Yesus, Kau berkati kesehatannya, Kau berkati istri, Kau berkati anak, Kau berkati menantu, seluruh keluarga besar, bahkan usaha hamba-Mu ini Tuhan, diberkati berlimpah-limpah. Kami percaya melalui pelayanan hamba-Mu ini, dimanapun dia melangkah, banyak jiwa-jiwa yang diberkati dan datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk setiap kami yang boleh mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan, Kau yang berkati kami, Kau yang pakai kami seturut dengan kehendak-Mu. Melalui pelayanan kami biar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk hamba-Mu, anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan mengikuti ibadah ini secara online dimanapun mereka berada. Apapun keadaan mereka Tuhan, kami berdoa terus berkat-Mu atas mereka Bapa. Kau yang memulihkan, Kau yang menuntun, Kau yang menolong mereka di dalam masa-masa kesulitan apapun yang dihadapi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan yang menyaksikan ibadah ini Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga Tuhan, berkati orang tua, berkati anak-anak, berkati suami, berkati istri Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Berkati Tuhan, pulihkan bangsa ini, selamatkan negeri ini ya Tuhan. Berkati dari pimpinan Tuhan, Bapak Presiden Prabowo, Wakil Presiden, para menteri Tuhan. Oh Tuhan, dari tingkat pusat sampai daerah, biarlah roh takut akan Tuhan memenuhi mereka, sehingga ketika mereka bekerja terhindar atau mereka menjauhi daripada tindakan-tindakan korupsi ya Tuhan, sehingga pulih negeri ini Tuhan, selamatkan Tuhan negeri ini Tuhan, sehingga Indonesia diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus sekali lagi untuk hari ini. Dan sebentar kami menyelesaikan ibadah kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu ya Tuhan Yesus. Mari saudaraku, kita angkat kedua tangan kita, tengadahkan wajah saudara, pandanglah Tuhan Yesus yang siap memberkati Anda semuanya. Diberkatilah saat kita tinggalkan tempat ini, diberkati keluar masukmu, diberkati setiap pekerjaanmu,
Dan diberkati setiap rumah tanggamu. Engkau akan menjadi kepala bukan ekor, senantiasa naik bukan turun. Karena Tuhan sumber berkat itu, Yesus namanya, senantiasa menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali kedua untuk menjemput kita semuanya di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan Yesus katakan, amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Shalom, selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.